Nabi tidak pernah menunjukkan dia lemas. Nabi mujahid fisabilillah. Itu kan Nabi. Awak indak Nabi, sahabat Nabi. Ketika pembebasan kota Makkah, Fathu Makkah pada bulan suci Ramadan. Begitulah masyarakat Padang semangat, masyarakat Minangkabau semangat menghidupkan masjid. Dulu waktu masjid iko dibuat gadang, orang nan indak suka ke masjid keceknya. Siapa nama isi masjid gadang-gadang mana? Diukurnya baju dia, baju orang dengan ukuran badan dia. Deknya ndak mau ke masjid, ndak suka ke masjid. Ada manusia iko nang ke masjid seumur hidupnya cuma 2 kali. Nang pertama akad nikah, nang ketiga jenazah. Itulah orang yang meragukan masjid. Untuk apa masjid kadang-kadang? Siapa nama isinya? Masya Allah. Coba cari gini. Masjid segadang iko indak tamu. Ini kan posisinya bukan solat iko. Iko kan duduk. Mana ada awak bisa solat bentuk iko? Masjid iko luar biasa. Ambo tanyalah beberapa orang arsitek. Masjid raya di kota Padang. Masya Allah Ustaz. Dia dindingnya bolong-bolong sehingga tidak terasa panas kecilnya. Tapi yang boras wangi minta ampun. Iko memang awak lah over capacity. Kalau bahasa awaknya iko memang sudah over, indak tamuek lagi masjid iko. Bayangkan kalau masjid segadang iko bara 1000 orang iko. Iko kalau mau cari mungkin isinya ada sekitar 20.000 orang. Mana lo sampai 20.000 orangnya, malaikat kiraman katibinnya, jin korinnya, setannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebersamaan awak iko istiqomah lah sampai anak cucu akhir hayat awak insyaallah. Jadi kalau ada orang yang meragukan, dunia kau makin rusak buya, dunia kau makin hancur buya. Mengaku macam bentuk itu. Dunia iko makin rusak saja isinya. Masjid-masjid kita kosong. Kok masjid ramai? Mungkin aku maksud masjid kosong tu masjid dekat rumah angku, so angku nak pernah ke masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya yang keenam adalah bahwa kita pun mulai melaksanakan ibadah namanya imsak. Puasa itu artinya imsak. Imsak artinya menggenggam. Amsaka yumsiku, imsak menggenggam. Apa yang digenggam? Yang digenggam adalah leher, tidak lewat apapun dari mulai azan subuh, leher digenggam. Biasanya kalau sampai jam 8, jam 9 macam-macam lewat. Dari mulai katupek, gulai paku, lupis, macam-macam. Tadi pagi ambo diagi pulau isinya panu, ambo tanya, apa kok? Iko bahasa Inggris, champion, kampion. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi pada bulan suci Ramadan imsak yang digenggam adalah batang leher tenggorokan. Tapi banyak manusia itu hanya mampu menggenggam batang lehernya, mulutnya tidak imsak, mulutnya sumpah serapah, caci maki. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man lam yada' qaulaz zur, siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, bohong, sumpah serapah, memaki-maki, ghibah, menceritakan aib orang lain, namimah, mengadu domba, falaisa lillahi hajatun ayyada'a fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Inyo tahan makannya, inyo tahan minumnya, indak makan, indak minum. Tapi kalau inyo menceritakan aib orang lain, maka tidak ada nilai pahala puasanya. Maka sekedar imsak, makna imsak adalah menahan mato imsak. Alhamdulillah buya, suami ambo kalau bulan puasa matonya memang betul-betul imsak. Dari mulai pagi sampai sore indak terbuka. Ada orang batuk, tapi tidak di Sumatera Barat, di provinsi lain. Mungkin di Riau banyak. Ada pulonan imsak iko hanya paruinya saja. Maka imsak maknanya adalah semuanya ditahan. Emosi. Kita kalau kurang masuk gula, di dalam nasi itu kan ada gula, di dalam kurma itu ada gula. Kalau gula iko kurang masuk ke badan,
maka gula darah turun, lapar, haus, emosi naik, bawaan mau marah saja. Maka di bulan Ramadan marah kita tahan. Insatamahu ahadun, kalau datang orang mengajak berkelahi, au qatalahu, mengajak berperang, falyaqul, hendaklah dia mengatakan inni shaim, ambo sedang puasa, ambo sedang puasa. Berani kamu sama saya, ambo puasa. Nantang kamu sama saya, ambo puasa. Kalau aku ingin tahu, habis azan maghrib beko. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ibadah yang paling rendah. Saumul awam, puasanya orang awam, tahan makan, tahan minum. Tapi di atas itu adalah saumul khawas, puasanya orang VIP. VIP kalau bahasa awaknya very important person. Ekonan VIP kok, tahan mata, tahan telinga, tahan hati, tahan kaki, tahan tangan, tahan lisan, tahan otak, tahan jantung, tahan hati. Tapi adonan paling hebat di atas itu adalah VVIP, very very important person. Rupanya awak kalau habis makan lupis kau lancar bahasa awak. Lalu kemudian yang di atas itu adalah dia tidak hanya sekedar menahan mulut, bukan hanya sekedar menahan lisan, tapi dia mampu menahan dirinya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah puasanya wali-wali Allah. Ala inna awliya Allah, ketahuilah wali-wali Allah, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak ada rasa takut, mereka tidak ada rasa sedih. Kalau ambo calik Ustaz Abdul Somad kau berani, nampaknya Ustaz kau salah seorang wali. Iya, ambo adalah salah seorang wali murid di sekolah anak ambo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang awak rasakan iko cuma ampe baleh jam. Imsaknya dari mulai jam 5, babukonyo jam 6.30. Jam 5 ke jam 5 2 baleh jam. Jam 6 3 baleh jam. 6.30 maka cuma 3 baleh jam setengah. Bayangkan saudara kita yang di Timur Tengah, kalau musim panas, bulan Juli, bulan Agustus, sahurnya jam ampe, babukonyo jam 7. Ampe ke ampe 2 baleh, 5, 6, 7, 3 baleh, ampe baleh, 5 baleh jam. Kebetulan waktu ambo di Mesir itu puasanya musim dingin, sahurnya jam 6, babukonyo jam 5. Jadi memang nasib ambo selalu diuntungkan keadaan. Musim dingin, badan indak berkeringat, cuacanya pula sedang sejuk enak, sahurnya lambe, babukonyo capek. Lalu kemudian beberapa tahunan lalu di Kairo, bulan puasanya bulan Agustus, adik-adik kelas ambo menelpon, "Bang, kami kok sedang musim panas." Kecik ambo, itulah makna beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Maka orang-orang Arab tu bertanya ke awak, sebab di dalam Al-Quran disebutkan 2 musim. Li'ilafi Quraisy, perjalanan orang Quraisy, ilafihim rihlatas syita was syita, musim dingin, saib, musim angin, musim panas, rabi, musim bunga, kharif, musim gugur, ampe musim. Jadi ambo ditanya dek kawan ambo orang Mesir di Al-Azhar, di tempat kami ada ampe musim, syita, saib, kharif, rabi. Di kampung aku barang musim, kecil ambo banyak, ada musim rambutan, musim durian, musim banjir, musim masuk. Kini bertambah lagi musim solar sama musim minyak goreng. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah siang itu namanya siam. Siam artinya imsak. Imsak artinya menahan. Sadonya awak tahan. Bulan puasa bukan bulan bermalas-malasan. Semakin gadang masjid, semakin AC-nya banyak, semakin kipasnya kancang, maka di bulan Ramadan, di siang Ramadan itu banyaklah korban-korban serangan Rusia ke Ukraina bergelimpangan. Salat zuhur jam 2 baleh 30, jam sabalehnya lah bergelimpangan di masjid.
Kalau awak jagokan dari laloknya, bangun, 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 langsungnya bangun tagak membacakan dalil. Naumus shaim huwal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hadis lain anda ada ninge. Hadis itu diingatnya banyak untuk dalil tidur siang. Hadis naumus shaim huwal ibadah adalah hadis dhaif. Hadis dhaif itu dipakai untuk fadail amal, untuk memotivasi beramal, bukan memotivasi tidur siang. Awak khawatir ada orang yang tertarik ingin masuk Islam. Saya tertarik mendengar ceramah Ustaz Somad itu, ingin saya masuk Islam. Coba saya tengok dulu bagaimana masjid di siang Ramadan. Inya pun pura-pura masuk ke dalam masjid sebab tertarik ingin masuk Islam. Dibukanya pintu, dicaliannya bergelimpangan. Rupanya orang Islam ada mengkhususkan 1 bulan untuk bermalas-malasan. Tidak jadinya masuk Islam dek perbuatan awak. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam ini terhijab, terdinding, bukan karena orang lain, tapi karena perbuatan kita. Coba awak lihat dalam sejarah. Bulan Ramadan adalah bulan jihad. Bulan Ramadan adalah bulan mujahid fisabilillah. Betul? Betul lah pokoknya. Nabi perang Badar hari Jumat tanggal 7 Baleh Ramadan tahun kedua Hijrah. Dari kota Madinah ke lokasi perang Badar 150 km naik kudo. Siapa yang ingin merasakan suasana perang Badar, beko pas Ramadan naik kudo 150 km. Nabi tidak pernah berpuasa dengan modal 6L: lemah, lesu, letih, loyo, lunglai. Lupa LJ. Nabi tidak pernah menunjukkan dia lemas. Nabi mujahid fisabilillah. Itu kan Nabi. Awak indak Nabi. Sahabat Nabi ketika pembebasan kota Makkah, Fathu Makkah pada bulan suci Ramadan, ketika umat Islam sampai ke Andalusia, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Afrika Utara, menyeberang mereka Selat Gibraltar, dibawa oleh panglima perang bernama Jabal Tariq. Maka Islam sampai ke Andalusia, Spanyol. Maka itu juga terjadi pada bulan suci Ramadan. Ketika Mesir berperang dengan Israel, Mesir menang, maka diabadikan 1 kota di Mesir. Nama kotanya Sittah Oktober, 6 Oktober, bertepatan dengan Ashir min Ramadan. Maka nama kota itu kota 10 Ramadan. Kenapa? Karena pada tanggal 10 Ramadan Islam di Mesir menang melawan tentara Israel. Bagaimana dengan sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia? Pada bulan suci Ramadan tanggal 17 Agustus 1945 itu jatuh pada bulan suci Ramadan. Jadi kalau mau melaksanakan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, merasakan bagaimana rasanya Bung Karno dan Bung Hatta, kira-kira kita laksanakan 17 Agustus atau Ramadan? Kalau mau merasakannya Ramadan. Tapi ambo tetap lebih setuju dilaksanakan 17 Agustus. Sebab kalau awak buat peringatan proklamasi di bulan Ramadan, awak manjat pinang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mengangkat bendera sedang puasa, yang berjihad fisabilillah sedang puasa. Orang-orang berpuasa tak takut mati, teriakannya keras. Ketika berteriak Bung Tomo, ketika berteriak Panglima Besar Jenderal Sudirman, mereka saat itu sedang berpuasa. Allahu Akbar, serbu Belanda. Lari Belanda pontang-panting balik ke Amsterdam, Leiden, Belanda. Tinggal ketampe awak terong Belanda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semangat Ramadan adalah semangat bulan jihad. Semangat Ramadan adalah semangat pertempuran, bukan semangat tidur siang. Ini sekarang banyak orang kalau di bulan Ramadan menghilangkan etos kerja. Ada presiden dari Tunisia, namanya Habib Bourguiba. Siaran live siang Ramadan diambilnya air minum. Wahai penduduk Tunisia, karena bulan Ramadan mengurangi produktivitas, karyawan-karyawan, pegawai-pegawai kantor tidak kerja, produksi pabrik turun, mari kita minum dan makan bersama-sama. Akhirnya Presiden Habib Bourguiba digulingkan oleh Ali Zainal Abidin.
dalam kudeta tak berdarah. Apa maknanya? Ada orang yang menyalahkan bulan puasa karena yang salah adalah umat Islam, bukan ajaran Islam.